Dengan 2 butir telur, kalian udah bisa bikin kue yang enak, cantik, dan hasilnya banyak banget. Bisa untuk suguhan saat arisan, untuk hantaran, isian nampan, atau bisa juga untuk ide jualan kalian di rumah. Dijual harga seribuan, udah untung banyak. Yuk langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama, kita siapkan kelapa parut. Kelapa parut ini aku dapat dari 1 butir kelapa utuh dan diambil daging putihnya saja. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh garam, lalu kita aduk hingga tepung maizenanya tersebar merata. Kemudian kita tambahkan 1 lembar daun pandan. Setelah itu kita kukus kelapa parut selama kurang lebih 15 menit atau sampai matang. Ini kelapa kita masak agar kuenya nanti tidak mudah basi ya. Setelah 15 menit kelapa parutnya sudah matang, kemudian kita angkat dan kita tunggu hingga dingin. Selanjutnya siapkan wadah yang agak besar, kemudian kita masukkan 2 butir telur, lalu masukkan 300 gram atau 20 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh vanila cair, lalu kita tambahkan 1 sendok makan SP, teman-teman juga bisa menggunakan TBM atau ovalet ya. Kemudian adonan telur kita kocok menggunakan mixer. Mixer adonan menggunakan kecepatan paling tinggi selama kurang lebih 4 menit atau sampai adonannya mengembang putih pucat. Maaf ya bun, karena mixernya tadi mati, jadi ini aku ganti. Setelah 5 menit kita mixer, ini adonannya sudah mengembang kaku, tapi untuk gula masih kelihatan bergerindil kayak gini ya. Kemudian kita matikan mixer. Selanjutnya kita tuang 400 ml santan kelapa. Santannya ini kita tuang setengahnya dulu sekitar 200 ml. Lalu kita mixer kembali menggunakan kecepatan paling tinggi selama kurang lebih 5 menit atau sampai adonannya mengembang putih, kaku dan berjejak. Setelah adonan sudah mengembang putih, kaku dan berjejak kayak gini, kemudian kita matikan mixer. Setelah itu kita tuang sisa santannya tadi. Lalu kita masukkan setengah sendok teh baking powder. Kemudian kita masukkan 400 gram atau 40 sendok makan tepung terigu. Untuk ukuran sendoknya kayak gini ya, nggak terlalu munjung atau terlalu peres. Untuk terigunya ini kita masukkan bertahap ya. Setelah tepung sudah masuk sebagian, kemudian kita aduk-aduk dulu agar tepungnya tidak berhamburan kemana-mana. Setelah itu kita mixer adonan dengan kecepatan paling rendah, sambil kita masukkan sisa tepung terigunya. Setelah tepung sudah tercampur merata, kemudian kita matikan mixer kembali dan kita sisihkan. Lalu adonan kita aduk dengan spatula untuk memastikan adonannya sudah benar-benar tercampur merata. Setelah itu kita bagi adonan menjadi 4 bagian yang sama banyak kayak gini ya. Lalu untuk setiap bagian ini aku beri pewarna pink, hijau, kuning dan juga biru. Kalau sudah selesai kita bagi dan diberi pewarna, kemudian kita masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Nah, kayak gini ya. Selanjutnya kita siapkan cetakan. Ini aku menggunakan cetakan kue talam dengan diameter 5 cm. Lalu kita olesi dengan minyak sampai merata. Selanjutnya kita siapkan kelapa parut yang sudah kita kukus sebelumnya ya. Di sini juga sudah aku siapkan sukade secukupnya. Kemudian kita masukkan 3 biji sukade ke dalam cetakan dan kita letakkan pas di tengahnya. Nah, kayak gini. Setelah itu kita masukkan kelapa parut dan sedikit kita padatkan ya. Kita lakukan berulang sampai selesai. Jika sudah, kemudian kita semprotkan adonan pink terlebih dahulu sampai setengah cetakan. Setelah itu untuk di atasnya kita semprotkan adonan warna biru. Kita isikan adonannya sebanyak 3/4 cetakan. Untuk adonan dasar kuning ini untuk atasnya kita semprotkan adonan hijau ya kayak gini. Atau bisa disesuaikan aja dengan selera kita. Setelah udah selesai kemudian kita masukkan cetakan ke dalam kukusan yang sebelumnya sudah kita panaskan. Kukus adonan selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Untuk tutup kukusan jangan lupa kita bungkus dengan kain atau serbet bersih ya, agar uap air tidak menetes pada kue. Nah setelah 15 menit kita buka kukusannya, lalu kita tes tusuk. Jika tidak lengket, tanda kue putuhnya sudah matang ya. Kemudian kita angkat dan kita lanjutkan mengukus hingga adonan kuenya habis.
Ini kue putu ayu yang sudah matang ya. Kemudian kita keluarkan kue dari dalam cetakan. Nah, ini dia kue putu ayu yang sudah jadi. Cantik banget ya hasilnya. Untuk satu resep ini menghasilkan 60 pieces kue putu ayunya. Mudah banget ya. Semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di resep-resep aku selanjutnya. Terima kasih.